terbaiknya pasti murah. Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. We are going to play every game to win. Yeah. No, we're not going to Australia to play for a draw. Yeah. We want to win. Saudara pelatih Timnas Patrick Kluivert beserta jajaran kepelatihan dan 17 pelatih Timnas sudah tiba di Sydney, Australia. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Diambil dari Instagram Garuda Australia, 17 pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Sydney, antara lain Tom Hai, Rafael Struijk, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Nathan Choaon, Ole Romeni, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Jordi Amat, Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, Ferrari, Ricky Kambuya, Septian Bagaskara, Ramadan Sananda, dan Hoki Caraka. Kedatangan Timnas Indonesia disambut hangat oleh Garuda Australia, yakni fans Garuda yang berada di sana. Welcome to Australia. Skuad Timnas Indonesia telah tiba di Sydney, Australia dan berkumpul bersama juru taktik Patrick Kluivert. Dalam unggahan akun Timnas Indonesia, pemain yang tiba lebih dulu adalah Tom Hai dan Justin Hubner menyambut kedatangan Sandy Walsh dan klaster ketiga yakni Timnas dari tanah air. Di antaranya Denny Lanzat, Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, beserta tim pelatih Timnas seperti Alex Pastur, Denny Lanzat, dan Gerald Vandenberg. Timnas kemudian memulai sesi latihan ringan di gym hotel tempat mereka menginap. Dalam unggahan Timnas Indonesia, sejumlah pemain Timnas sudah bergabung. Di antaranya Jordi Amat, Rafael Struijk, Nathan Choaon, Tom Hai, Marcelino Ferdinand, hingga Ole Romeni. Timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan laga tandang melawan Australia pada Kamis 20 Maret mendatang. Laga ini juga menjadi ujian perdana bagi juru taktik Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Minggu malam, 8 pemain Timnas bersama pelatih Patrick Kluivert berangkat ke Sydney dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ke-8 pemain dalam kondisi fisik yang bagus dan siap untuk bertanding. Sejumlah pemain yang berkompetisi di luar negeri akan menyusul ke Sydney kemudian. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan persiapan Timnas melawan Australia maksimal termasuk dengan strategi tim pelatih di bawah asuhan Patrick Kluivert. Persiapan ini bisa maksimal. Persiapan dari official, kedatangan pemain sepertinya juga baik, cedera juga belum ada. Ya kita lihatlah, bismillah. Ya saya rasa baguslah strateginya, persiapannya. Dan ya kita lihat nanti waktu saat bertanding. Sementara itu, saudara, jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia, penggawa Timnas Australia, The Socceroos, juga mulai berdatangan. Mulai dari Kusini Yengi, Jackson Irvin, Cameron Burgess, Tom Glover, hingga Adam Taggart. Mereka berkumpul di pemusatan latihan Timnas Australia. Australia yang selama ini dominan saat berhadapan dengan Timnas Indonesia dan menargetkan kemenangan di kandang tidak ingin meremehkan skuad Garuda yang datang dengan amunisi mewah. Berbekal belasan pemain diaspora yang berlaga di pentas Eropa plus pelatih baru sekelas Patrick Kluivert, Timnas Indonesia jadi ancaman serius bagi tuan rumah Australia.
Saudara supporter Timnas Indonesia di Sydney, Australia antusias menyambut laga melawan The Socceroos dan juga Timnas Indonesia. Selengkapnya kita akan bahas bersama supporter Timnas Indonesia. Sudah ada Matias Ivan. Selamat sore waktu Indonesia, Matias. Wah, sudah pakai jersey Timnas ya? Yes, benar. Iya, Matias tadi sempat menjemput pemain Timnas ya di airport ya? Ya, sempat tadi pagi. Sebenarnya saya di sini sudah 3 hari, jadi dari Jakarta ke Perth, dan kebetulan semalam berangkat dari kota Perth, jadi di barat Australia sampai timur Australia, Sydney, dan tiba-tiba di Sydney di bandara jam 6 pagi sekitarnya. Habis itu pas keluar saya lihat ada beberapa orang PSSI kalau nggak salah, dan mereka lagi menunggu pemain, jadi sekalian bisa nunggu barang-barang mereka dan bisa tahu juga ada siapa yang datang. Biasanya dari orang tadi dari Inggris ya, jadi ada Ode Romini, ada Marcelino dari Barcelona, dan ada juga Nathan Joao. Terus habis itu ada Timnas yang berangkat dari Jakarta sampai Sydney. Tadi ada berapa bersama teman-teman nih menunggu pemain Timnas dan sempat berbincang tidak dengan para pemain Timnas? Ya, terutama pas pagi itu kita tidak begitu ramai, kita cuma berdua bertiga sama Garuda Australia yang kerja keras untuk menyambung semua pemain dan semua supporter juga. Pas habis itu kita menunggu sekitar 1 jam dan ada juga rombongan dari Jakarta yang datang dari pemain Liga 1, ada juga Georgiana dan juga Patrick Lurber, Alex Pastor dan pelatihannya yang bukan semuanya bersama dari Jakarta. Dan semua supporter senang, meriah, ada syarat untuk welcome Timnas Indonesia di Sydney dan untuk semuanya juga langsung dari supporter dan langsung di bandara. Oke, Matias, bisa nggak sih diceritakan kepada kami di Indonesia ada tidak pemberitaan dari media di Australia terkait laga The Socceroos melawan Timnas Indonesia? Yes, kalau yang saya dengar itu memang mereka kita tahu kan Australia memang timnya yang besar, tapi mereka dengan amunisi baru Timnas Indonesia dan kita bisa lihat juga pas terakhir main di GBK imbang sama mereka, jadi mereka pasti ada rasa harus hati-hati karena Indonesia bukan tim yang gampang untuk menang, jadi mereka pasti takut, pasti harus siap benar-benar juga karena Indonesia siap untuk menghadapi Australia 100% dengan penuh semangat dan pasti mereka mau cari poin. Kalau Matias sendiri tahu tidak kapan sekiranya pemain dari Timnas Indonesia bisa menjajal Allianz Stadium Sydney? Kalau saya tidak salah sebenarnya sebelumnya mereka akan latihan di tempat lain ya, biasanya hari -1. Kalau mereka main tanggal 20 artinya tanggal 19 pasti mereka ke stadium untuk latihan. Oke, kalau teman-teman di sana, supporter di sana, antusiasnya seberapa besar sih untuk menyaksikan langsung pertandingan antara Socceroos dan juga Timnas Indonesia? Saya jujur sangat luar biasa mulai dari kemarin dari Perth karena ada beberapa dari kami yang nonton langsung grafik yang main di Perth kemarin. Sampai sini sambutannya luar biasa, semakin kita dekati tanggal 20 semakin ramai. Lagi kita tidak sabar, tapi kita kasih semangat. Kalau nggak salah, tiket sold out buat bagian Indonesia, dan lebih dari 4.500 supporter yang akan hadir secara resmi, dan pasti ada bagian yang kita belum tahu, jadi pasti bisa lebih dari 5.000 penonton langsung dari supporter Indonesia, dari Sydney, komunitas Indonesia di Australia, dan siap-siap merayakan lambang Sydney sebagai warna putih. Iya, kira-kira persiapannya apa aja nih Matias? Akan bawa apa nih ke stadium sekiranya? Jadi ada persiapan dari Austria, Garuda Australia yang organisasi semuanya. Ada shan-shan yang mewah, pas ada long march bagi supporter pada stadium. Jadi supporter semuanya akan kumpul beberapa jam sebelum kick-off untuk long march langsung kepada itu masuk stadium. Semuanya bersama, bersatu, nyanyi, dan kita akan respect juga dengan supporter Australia.
Oke, terima kasih Matias Event. Sampaikan salam kami untuk teman-teman supporter Timnas Indonesia di Sydney, Australia. Selamat menyaksikan nanti untuk Kamis nanti ya, Matias. Terima kasih banyak, benar. Kita semoga bisa dapat poin di sini dan at least paling tidak supporter sudah siap untuk kasih suara 90 menit. Oke, thank you Matias. Saudara, laga Venezia melawan Napoli di Serie A Italia diwarnai penampilan gemilang Kapten Timnas Indonesia, Jai Izzet, yang sukses meredam aksi Romelu Lukaku. Kapten Timnas Indonesia Jai Izzet sukses membuat penyerang Romelu Lukaku tak berkutik dalam pertandingan Venezia melawan Napoli di Liga Serie A Italia Minggu malam. Venezia menjamu Napoli dalam pertandingan pekan ke-20 di Stadion Pierluigi Penzo. Venezia yang kini berada di zona degradasi mengimbangi Napoli sebagai salah satu penantang gelar juara musim ini. Jai Izzet yang ditunjuk sebagai kapten tampil apik dalam menjaga Romelu Lukaku. Izzet beberapa kali sukses memotong bola yang diarahkan ke Lukaku. Salah satunya terjadi di menit ke-62. Izzet menempel ketat Lukaku sehingga pemain asal Belgia itu tidak mampu memanfaatkan umpan matang dari Spinazzola. Pertandingan ini berakhir imbang 0-0. Hal ini jadi pencapaian terbaik Jai Izzet dalam meredam Romelu Lukaku untuk kedua kalinya. Pada pertemuan pertama, Lukaku dibuat tak berkutik, namun saat itu Venezia kalah 1-0. Napoli kini berada di peringkat 2 klasemen sementara Serie A dengan 61 poin, selisih 3 poin dengan Inter Milan yang ada di puncak klasemen. Sementara Venezia ada di peringkat 19 dengan 20 poin. Saudara, sekelompok geng motor menganiaya juru parkir minimarket di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski sudah mendapatkan perawatan medis, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Informasi lainnya di Kompas Petang, Koalisi Masyarakat Sipil, diantaranya YLBHI, Kontras, dan juga akademisi merilis petisi penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI.